Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan yang hafiz Al-Quran. Nah, ini alasan mereka nanti kalau perempuan yang hafiz Quran terus dia datang bulan nggak boleh baca Quran, hilanglah hafalannya. Ini diantara alasan. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' itu menerangkan dengan panjang lebar. Kata Imam Nawawi, tetap alasan seperti itu pun tidak diterima. Enggak bisa. Kenapa? Yang dilarang kan cuma baca, memikirkan Quran, membayangkan Al-Quran, atau bahasanya Imam Nawawi, ijra'ul Quran 'alal qalbi, menjalankan Al-Quran di dalam hati. Kalau bahasa kita, membaca juga tapi dalam hati diperbolehkan. Yang nggak boleh itu keluar huruf. Seperti saya sedang bicara di mic, ini kan namanya keluar huruf. Tapi kalau saya bicara dalam hati, kan tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar, itu boleh saja. Maka bagi perempuan yang haid, bagi orang yang junub, terutama perempuan haid di sini, karena kalau junub untuk menghilangkan tinggal mandi. Kalau yang perempuan haid itu junubnya, hadasnya lebih besar, nggak bisa hilang dengan mandi langsung kalau belum berhenti. Maka bagaimana? Jalankan Al-Quran dalam hati, baca dalam hati, itu solusinya. Dan jadi pengalaman juga, saya dulu agak susah memahami ini Bapak Ibu. Susah dulu, maksudnya susah tuh, kita kan umumnya manusia ini apa tuh akal-akalan. Maksudnya akal-akalan nggak masuk akal, kita sulit memahami. Padahal agama ini hampir banyaknya agama itu yang nggak masuk akal. Kadang perintah Allah tuh nggak berkaitan dengan akal, cuma kita disuruh taat sudah, itu agama. Kadang ada yang seperti itu. Dulu waktu saya pernah ujian baca Quran 30 juz. Memang baca Quran dari pagi sampai malam selesai 30 juz. Tapi melewati itu kan panjang proses. Singkat cerita, dulu waktu pengetesan itu, sebelum pengetesan beberapa bulan sebelum pengetesan membaca 30 juz dalam satu majelis, qadarullah saya sakit. Dan ini kisah sering saya sampaikan di beberapa majelis. Saya sakit. Sakitnya itu sampai masuk rumah sakit 15 hari. Sebelum masuk rumah sakit udah tepar 1 minggu, 2 minggu. Jadi hampir 1 bulan saya nggak baca Quran. Hampir 1 bulan nggak baca Quran. Waktu itu ingin tes kelulusan 30 juz yang dibaca dalam satu majelis. Akhirnya saya bingung. Namanya sakit, jangankan baca Quran, ngangkat tangan aja nggak kuat, berjalan aja nggak mampu. Maka ada kawan yang waktu itu masih di pesantren, saya sampaikan ke mereka, ini bagaimana? Saya nggak ada ngaji, nggak bisa ngaji. Gimana kira-kira pengetesan itu nanti kelulusan membaca 30 juz? Maka kawan ngasih tahu, ya udahlah, nanti Allah kasih jalan sedikit. Udah saya lewati. Seolah-olah waktu itu hampir putus asa, tapi memang namanya sakit. Gak sempat lagi mikir kan, sudah saya lewati 1 bulan. Selepas sembuh nih Bapak Ibu, selepas sembuh saya mulai baca Quran kembali. 1 huruf pun yang waktu itu lancar ya, tidak hilang sama sekali hafalannya, gak hilang. Baru saya sadar di sana, ternyata kalau sudah uzur, kalau Allah yang beri dan itu uzur, hafalan gak akan hilang. Hilang tuh ketika kita ada waktu tapi gak baca, sehat tapi gak baca, gak ada keringanan agama tapi gak baca, 1 hari saja itu gak baca, hilang. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, Quran lebih cepat hilang melebihi onta yang lepas daripada ikatannya. Punya kendaraan yang dikunci saja hilang. Ini kendaraan kita tuh sepeda motor itu bukan onta, sudah melakukan onta, nggak bisa kabur sendiri, dikunci pun hilang. Onta punya kaki, bisa kabur. Kalau nggak diikat, bagaimana kira-kira? Kata Nabi, hafalan Quran lebih cepat hilang daripada onta yang lepas dari ikatannya. Jadi orang tuh kalau hafal Quran, nggak ngaji, nggak baca Quran, hilang. Hafiz Quran itu punya aturan tersendiri. Matanya harus dijaga, telinga harus dijaga, mulut harus dijaga. Mata kok nengok yang nggak baik, hafalan Quran langsung hilang. Nah, tapi tadi ternyata kalau sudah Allah yang memberi, qadarullah, fitrah, takdir Allah, perempuan itu sudah itulah, ada haid, ada nifas. Maka bagaimana? Ya kalau sudah Allah yang beri, Allah yang jaga.
Kalau sudah dikatakan dilarang baca Quran terus dia nggak baca Quran, nggak akan hilang itu hafalan. Kalau ada orang katakan nggak mungkin, itulah iman. Bedanya orang iman dengan nggak di sana. Dia nggak bisa pakai akal-akalan juga bisa. Maka kalau sudah dia meninggalkan bacaan Quran karena ikut perintah Allah, nggak ada masalah. Kenapa perempuan nggak sholat? Kalau dia niat tidak sholat itu perempuan itu haid karena ikut perintah Allah, tidak sholat itu malah dapat pahala. Tapi kalau dia paksakan diri sholat, dosa malah. Nah di sini namanya hukum, itulah hamba. Kita akal itu dipakai tapi hanya untuk memperkuat, bukan akal itu dipakai macam orang liberal, tidak masuk akal, tidak percaya. Kalau kita hanya akal-akalan, nggak akan iman pada kubur. Orang liberal kan nggak percaya dengan azab kubur. Orang Mu'tazilah nggak percaya. Mereka orang yang termasuk ingkar dengan azab kubur, nggak ada itu. Kalau maunya akal-akalan, surga nggak percaya, nanti neraka juga nggak akan percaya. Bagaimana mau percaya? Orang nggak nampak. Kali-kalinya dia pun nggak sesuai dengan kali-kali dunia. Maka di sini ini hadis penting tadi. Kalau memang seseorang perempuan tadi termasuk juga orang junub membaca Al-Quran itu, kalau niatnya membaca Quran itu yang diharamkan. Tapi kalau niatnya tasbih, niatnya tahlil, niatnya zikir, niatnya doa diperbolehkan. Itu perbedaannya.